Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Jamaluddin Muhammad dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Ashrah. Pada episode yang lalu kita sampai pada cerita Raden Paku, anak dari Maulana Ishaq atau Wali Lanang. Ini dipondokkan oleh ibu angkatnya yang bernama Nyai Gede Pinatih, dipondokkan ke Sunan Ampel, ke Raden Rahmat. Dan kelak Raden Paku ini salah satu wali 9 yang dijuluki dengan Sunan Giri. Kita lanjutkan cerita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama anna lil Malik Brawijaya waladan min zaujatihi as-siniyah ismuhu Raden Fattah wali Raden Fattah akhun lil ismuhu Raden Husain. Diceritakan pada episode yang lalu bahwa Brawijaya ini memiliki seorang anak dari selir dari Cina atau putri Cina. Ada salah satu celirnya dari Cina yang ketika mengandung tua, ketika umur kandungannya sudah tua, ini diberikan kepada anaknya yang bernama Aryo Damar atau Aryo Abdillah, Aryo Dillah. Aryo Dillah ini penguasa Palembang. Jadi ketika dia mau pulang lagi ke daerah kekuasaannya, dititipkanlah, diberikanlah anak atau istri yang dari Cina yang sedang mengandung Raden Fattah ini kepada Aryo Dillah. Akhirnya sudah melahirkan, kemudian putri Cina ini dikawin oleh Aryo Dillah. Jadi hubungan antara Raden Fattah dengan Aryo Dillah ini sesungguhnya rumit. Dalam arti rumit hubungan nasabnya. Karena satu sisi Aryo Dillah ini sesungguhnya adalah saudara lain ibu. Aryo Dillah anak Brawijaya, Raden Fattah juga anak dari Brawijaya. Melainkan beda ibu saja. Tetapi ibu dari Raden Fattah ini kemudian dikawin oleh Aryo Dillah. Nah, ini kan hubungannya sangat rumit. Lah, selain itu, selain memiliki anak bernama Raden Fattah, kemudian dari putri Cina lahir Raden Kusen atau Raden Husain. Raden Kusen ini anak Aryo Damar dari istrinya yang dari Cina ini. Jadi hubungannya kakak beradik antara Raden Fattah dan Raden Kusen. Min jihatil satu, saudara, saudara min jihatil tetapi bukan dari bapaknya. Wali Raden Fattah akhun lil ismuhu Raden Husain wa huma fi Palembang. Dan Raden Fattah ini memiliki seorang anak, seorang saudara. Raden Fattah ini memiliki seorang saudara saudara seibu yang bernama Raden Husain atau biasa disebut Raden Kusen. Ini sama-sama anaknya Aryo Damar. Kalau Raden Fattah anak angkat ya, kalau Husain ini anak kandung. Jadi Raden Fattah ini makanya dijuluki Pangeran Jinbun, karena memang masih ada keturunan Cina dari Raja Brawijaya. Ini para sejarawan sesungguhnya berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang anak ayah dari Raden Fattah yang bernama Brawijaya ini? Brawijaya ini kan dari Brawijaya 1 sampai Brawijaya 5 kalau tidak salah. Dan namanya sesungguhnya berbeda-beda. Tetapi kalau Raden Fattah ini memiliki seorang ibu yang bernama Darawati, yaitu Putri Campa, maka
diyakini bahwa Brawijaya di sini nama tidak lain adalah Prabu Kertawijaya yang memerintah Majapahit pada sekitar tahun 1447 sampai 1451. Ada yang mengatakan bukan Kertawijaya tapi Kertabumi, Prabu Kertabumi yang memerintah tahun 1474 sampai 1478. Tapi sejarawan meyakini bahwa ayah dari Raden Fatah ini yang bergelar Prabu Brawijaya tidak lain adalah Prabu Kertawijaya. Wa kana mi amrihima annahuma tasyawara fi amrihima. Kemudian setelah mereka berdua menginjak dewasa, Raden Fatah dan Raden Husain ini, Raden Husain ya, menginjak dewasa, mereka bermusyawarah. Mereka berdiskusi tentang merancang masa depan apa yang ingin mereka impikan, yang ingin mereka capai. Fajma'ala safarila ampel li khidmati Sayyid Rahmat wa ta'allumil ulumi minhu. Kemudian mereka bersepakat untuk pergi ke Ampel, Ampel Denta. Tujuannya adalah untuk khidmah, membantu, menjadi pembantu, mengabdikan diri kepada Sunan Ampel, sekaligus belajar ilmu agama. Makanya berjuluk juga Sayyid Panatagama, karena memang alim. Raden Fatah ini alim, dia nyantrinya langsung kepada Sunan Ampel. Fawadda'a abahuma Raden Arya Damar fa'adzina lahuma fasafaru hatta wasala ila Ampel. Kemudian mereka izin menghadap kepada Raden Arya Damar, kepada bapaknya, untuk meminta izin. Fa'adzina lahuma fasafaru hatta wasala ila Ampel. Kemudian bapaknya mengizinkan, ya sudah, kalau tekadmu ingin belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel, monggo. Karena memang Aryo Dilah atau Aryo Damar ini sudah Islam. Menurut naskah yang lain, dia diislamkan oleh Sayyid Ibrahim Asmoro. Jadi Sayyid Ibrahim sebelum ke Majapahit itu sempat mampir dulu ke Palembang, kemudian baru ke Majapahit. Nah, dia sudah Islam ini. Kemudian fadakhala ali Sayyid Rahmat fasa'alahuma an ismiha wa an baladihima. Singkat cerita, mereka kemudian sampai ke Ampel. Kemudian mereka berdua ditanya oleh Sunan Ampel. Ditanya nama, asal daerahnya dari mana, ya seperti pertanyaan seorang kiai kepada santrinya. Faqala Raden Fatah ismi Fattahun wa ana Ibnul Malik Brawijaya. Raden Fatah menjawab, saya ini Fatah, saya anak dari Brawijaya, Prabu Brawijaya, Maharaja Brawijaya. Wa hadza akhi lil ismuhu Raden Husain, dan ini saudara seibu saya yang bernama Raden Husain. Wa huwa ibnu Raden Arya Damar, amiri baladi Palembang. Dan Raden Husain ini saudara seibu saya, dan dia ayahnya adalah Aryo Damar atau Aryo Dilah, penguasa Palembang. Ji'na kali khidmatika wa ta'allumi dinil Islam minka. Sengaja kami berdua datang untuk khidmah, untuk ngabdi kepada panjenengan, kata mereka berdua, dan belajar Islam, wa ta'allumi dinil Islam minka. Faqama indahu 'allamahuma ulumaddin. Kemudian mereka tinggal di situ dan belajar ilmu agama. Amma Raden Fatah fakana sari'al fahmi mutawaqqidadz dzihni yudriku kullama ulqiya ilaihi minal ulum. Adapun Raden Fatah ini memang dia cerdas, berotak encer. Fakana sari'al fahmi, pemahamannya cepat. Jadi ketika dia belajar sesuatu, maka dia cepat sekali menangkap pelajaran itu. Mutawaqqidadz dzihni, hatinya bersinar. Artinya hatinya bersinar, memang dia cerdas ya, dia seorang yang cerdas. Kemudian yudriku kullama ulqiya ilaihi minal ulum, jadi segala ilmu yang sampai ke hatinya itu berhasil bisa ditangkap
bisa dipelajari, bisa ditangkap, dan bisa dikuasai. Jadi Raden Fatah ini terkenal jenius juga, seorang yang berotak encer. Wa amma Raden Husain fakana balidan. Adapun adiknya yang bernama Raden Husain ini balid. Balid itu bodoh ya, susah, jadi susah menangkap pelajaran. Jadi ya balid aja, balid. Anulah, tidak secerdas kakaknya. Fasor Raden Fatah aliman bil ulumi syariah min ilmi syariah wat thariqah wal haqiqah. Sehingga Raden Fatah ini menjadi seorang yang alim, menguasai ilmu syariat, ilmu thariqah, juga ilmu haqiqah. Jadi syariat, thariqah, dan haqiqah berhasil dikuasai oleh Raden Fatah. Mustaghilan bi ada'il faraid wan nawafil ibadat mujtaniban lil muharramat wal makruhat. Dia rajin menjalankan sholat fardu, sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, kemudian mujtaniban lil muharramat, menjauhi segala perkara-perkara yang haram, wal makruhat, juga perkara-perkara yang dimakruhkan. Summa inna Raden Husain ba'da tuli maqamihi fi ampil qala fi nafsi. Adapun Raden Husain atau Raden Husain ini setelah dia tinggal nyantri lama di Ngampel dan dia tetap saja tidak bisa menangkap pelajaran yang diberikan oleh Sunan Ampel, di dalam hatinya berbisik, kaifa yatajarradu akhi Fatah wa yastahidu fi ta'allumil kutub al-diniyah wa yastaghilu bitilkal ulum allati la tahsulu biha al-maratib wal wilayah al-sultaniyah. Bagaimana mungkin, katanya, ini di dalam hati Raden Husain, bagaimana mungkin saudaraku yang bernama Fatah ini dia bersungguh-sungguh belajar ilmu agama, wa yastaghilu bitilkal ulum, kemudian istighol, ketungkul. Ketungkul ini ya konsentrasi, dia mencurahkan sepenuhnya untuk belajar ilmu agama. Padahal allati la tahsulu biha al-maratib wal wilayah as-sultaniyah. Padahal ilmu agama ini tidak bisa menghasilkan pangkat, juga kedudukan. Tidak bisa menghasilkan kedudukan pejabat, tidak bisa menjadi pejabat, juga tidak bisa menghasilkan kekuasaan. Jadi kasarannya membuang-buang waktu sajalah belajar ilmu agama itu. Dia tidak bisa jadi pejabat, ya kayak orang sekarang aja lah. Untuk apa sih belajar ilmu agama? Kita tidak bisa menjadi pebisnis, menjadi pejabat, menjadi apa, ilmu agama itu kira-kira begitu. Dulu juga memang begitu Raden Husain itu. Karena ulaisa min abna'il muluk. Jadi dia belajar agama repot-repot, seperti halnya bukan anak seorang raja saja, katanya. Wa katama dzalika fi nafsihi. Dan itu dia pendam, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dia pendam lama. Falamma tala alaihi al-amr qala li Raden Fatah. Kemudian setelah lama sekali dia memendam gundah gulana di dalam hatinya seperti itu, maka dia berkata, dia terpaksa mencurahkan apa yang selama ini menjadi pertanyaan di dalam hatinya. Ya akhi, kaifa nuqimu hahuna khadimaini li Sayyid Rahmat fi qaryatin wa qad hassalna ma kunna naqsiduhu wa natlubuhu min ulumil ibadah. Hei akhi, wahai saudaraku Raden Rahmat, katanya, Raden Fatah, bagaimana kita ini kan sudah mukim, sudah nyantri lama di sini, kemudian sudah membantu Sayyid Rahmat, wa qad hassalna ma kunna, dan kita sudah menghasilkan apa yang kita inginkan. Naqsiduhu wa natlubuhu, yang kita cari dan kita inginkan ini sudah tercapai, yaitu min ulumil ibadati, dari ilmu-ilmu ibadah. Fal nadhhab al-an ila Majapahit wa nakhdimu al-Malik Brawijaya. Karena itu, ayolah kita boyong saja, mondoknya kita boyong. Kita pergi saja ke Majapahit, kemudian kita mengabdi kepada Brawijaya. Fala'anna na'fuzu bidzalikal wilayah as-saniyah wal maratib al-aliyah. Barangkali saja kita nanti akan mendapatkan kekuasaan dan pangkat wal maratib al-aliyah, pangkat yang tinggi, menjadi pejabat kerajaan. Sudahlah, kita
boyong saja. Ngapain sih kita repot-repot? Ngapain kita lama-lama belajar agama di sini? Toh tidak menghasilkan apa-apa juga. Kira-kira begitu. Faqala lahu Raden Fatah, inni la uridu dzalika. Fadhhab anta binafsika ilal Malik Brawijaya wa inni muqimun hahuna khadiman lis Sayyid Rahmat. Apa jawaban Raden Fatah? Kata Raden Fatah, inilah uridu dzalika. Enggak maulah. Sudah, fadhhab anta binafsika, sudah kamu saja yang pergi. Fadhhab anta binafsika ila Malik Brawijaya, sudah kamu saja yang pergi ke Raja Majapahit. Wa inni muqimun hahuna, saya tetap tinggal di sini. Khadiman li Sayyid Rahmat, membantu, mengabdi kepada Sayyid Rahmat. Ra'idon bidzalika nafsi, untuk menjinakkan nafsuku. Wa mutahhiron laha mim masawil akhlak, kemudian membersihkan hatiku dari segala sifat-sifat perangai-perangai yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Wa muhillian laha bimahasiniha, dan menghiasi nafsu, menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Bimahasiniha. Faqala lahu Raden Husain, if'al ma syi'ta. Ya, kemudian faqala lahu Raden, kemudian Raden Husain, ya sudah, kalau maumu begitu, lakukan saja, katanya. If'al ma syi'ta wa ma ana fala budda li min adh-dhihab ila Majapahit. Fa'dhan li fihi. Kemudian saya tetap akan pergi ke Majapahit, karena itu berikan saya izin. Faqala Raden Fatah, fadhhab idzan. Fawadda'ahu wa wadda'a Sayyid Rahmat fasafaru ila Majapahit wa syaya'ahu Raden Fatah qalilan tsumma sarafa wa raja'a ila Ampel. Kemudian setelah itu ya sudah, pergi saja. Setelah diberikan izin oleh Raden Fatah, Raden Husain ini menghadap pamit dan menghadap Sunan Ampel. Fasafaru ila Majapahit, dan pergi ke Majapahit. Wa syaya'ahu Raden Fatah qalilan, kemudian kepergiannya ditemani sebentar oleh Raden Fatah. Tsumma sarafa wa raja'a ila Ampel, kemudian Raden Fatah kembali lagi ke Ampel. Falam yalazal Rodina Husain sa'iron hatta wasala ila Majapahit. Kemudian Raden Fatah ini, singkat cerita, sampai Raden Husain ini sampai ke Majapahit. Fadakhala alal Malik Brawijaya, dan menghadap Malik Maharaja Brawijaya. Wa qabbalal ard baina yadayhi, kemudian dia mencium tanah, sujud di hadapan Maharaja Majapahit. Fafazi'al Malik wa ta'ammal fi wajhi wa tazakkara ibnahu Arya Damar. Ketika Maharaja Majapahit melihat Raden Husain, langsung saja ingatannya tertuju pada anaknya yang bernama Arya Damar. Dia tertegun. Loh, kok anak ini mirip dengan anak saya, kira-kira begitu. Wajahnya kok mirip sekali dengan Arya Damar. Wa tadzakara ibn Arya Damar lamma ra'ahu fi min syabhihi bihi. Karena mirip sekali gitu. Faqala lahu waladi masmuka wa min ayyi baladin ji'ta. Kemudian Raden Brawijaya berkata, siapa namamu? Kamu dari mana? Waman abuka, siapa bapakmu? Faqala Raden Husain, ayyuhal Malik ismi Raden Husain wa bi ismuhu Arya Damar wa huwa amiru Palembang wa ji'tuka qasidan li khidmatika. Kemudian Raden Husain menjawab bahwa saya ini namanya Husain, putra dari Raja Palembang bernama Arya Damar. Dan saya datang ke sini sengaja untuk mengabdi kepada Paduka. Falamma talat khidmatuhu lahu ja'alahu waziran. Kemudian setelah itu dia mengabdi cukup lama dan diangkat menjadi seorang menteri. Wa naqalahu ila baladin yuqalu Terung, dan dipindah menjadi penguasa Terung, Adipati Terung. Waluqibu bi Pesat Tunda, dan dijuluki sebagai Pecat Tunda. Kemudian wa taqaddama anna li Sayyid Rahmat bintaini ismu wa ahadihima Murtasiyah wal ukhra Murtasimah. Kemudian dari istri yang lain, Sayyid Rahmat ini memiliki dua orang anak yang bernama Murtasiyah dan Murtasimah. Murtiyah dan Murtasimah. Amma Murtiyah fatazawaja Raden Faku wa soro Raden Faku imaman li ahli baladi Tandes wastautona fi qaryatin ismuha Giri.
Kemudian anak yang pertama yang bernama Murtiyah ya, itu dikawin dengan Raden Paku, santrinya. Wasoro Raden Faku li ahli baladin Tandes, imaman li ahli baladin Tandes, yang mana Raden Faku ini menjadi penguasa daerah Tandes. Wastautona fi qaryatin ismuha Giri, dan menetap di daerah Giri, Sunan Giri. Karena memang terahnya kan Raja Blambangan, dia pangeran ya. Sekardadu anaknya dari Raja Blambangan, Menak Sembayu punya anak Raden Sekardadu, kemudian dikawin oleh Maulana Ishak dan berlahir Raden Faku. Jadi Raden Faku itu min jihatil seorang raja Jawa, min jihatil ab, ya masih keturunan masih Sayyid ya. Karena Raden Maulana Ishak ini kan binti ke atasnya itu Jumadil Kubro dan seterusnya. Kemudian watakhollahuna kalil ibadah, dan di sini di daerah Giri Raden Faku ini terus melakukan ibadah, walazama ar-riyadhah lil mujahadah, dan terus menerus melakukan mujahadah, hatta sorwalian min auliya illahi ta'ala, sehingga menjadi seorang wali. Washtaharo bisa Sunan Giri, kemudian masyhur terkenal dengan nama Sunan Giri. Wada'an nas ilal Islam fattaba'ahu katsirun minhum. Kemudian banyak sekali melakukan islamisasi di daerah Giri ini, mengajak orang masuk Islam, dan singkat cerita banyak sekali pengikutnya. Wa wulidalahu arba'atu aulad, dan memiliki 4 orang anak. Wahum Raden Prabu, Raden Masani, Raden Gua, wa unsa ismuha Ratnawati. Yang pertama Prabu, Raden Masani, Raden Gua, dan satu perempuan bernama Ratnawati. Ini adalah anak dari Raden Paku. Raden Paku, anak wali lanang ya. Wali lanang itu Raden Rahmat, Maulana Ishak. Wa amma Murtasimah. Adapun Murtasimah fatazawwaja Raden Fatah. Ini dinikahkan dengan Raden Fatah. Jadi sama-sama santrinya sebetulnya. Jadi anaknya Raden Fatah ini mengawini putri kiainya. Wa ba'dama tolat khidmatu li Sayyid Rahmat wa aqamatu indahu, qala Sayyid Rahmat ya bunayya idhab hahuna, wa asyara ila nahwal maghrib. Kemudian setelah lama nyantri dan menjadi alim, akhirnya Sayyid Rahmat ini Sayyid Rahmat menikahkan dengan anaknya yang bernama Murtasimah, kemudian berkata kepada Raden Fatah, idhab hahuna, pergilah dari tempat ini menuju hahuna. Dia memberikan isyarat menuju ke daerah barat, ilal maghrib. Asyaro wa asyaro ila nahwal maghrib. Jadi dia menunjuk, pergilah ke sana, ke barat gitu. Faidha wasolta ila ghabatin minal qasbi yuqalu lahu Bintoro fatlub fiha qasban thayyibar raihah. Ketika engkau sudah sampai di daerah Bintoro, daerah Bintoro ini yaitu hutan hutan gelagah wangi kalau sekarang itu. Alang-alang ya, hutan alang-alang. Jadi dipenuhi oleh alang-alang. Kemudian kata Sunan Ampel, carilah alang-alang yang berwangi, yang berbau wangi, yang wangi. Fatlu fiha qasban thayyibar raihah. Setelah engkau sampai di hutan alang-alang, carilah alang-alang yang wangi baunya. Makanya disebut gelagah wangi gitu. Gelagah itu alang-alang, wangi itu yang bau harum. Fa idza wajadtahu fahunaka ittakhidh daron wa aqim hunaka. Kalau engkau sudah menemukan gelagah yang berwangi, yang berbau harum, yang wangi itu, maka bangunlah rumah dan tinggallah di situ. Itu wasiat dari Sunan Ampel. Kemudian dia pergi. Raden Fatah bersama istrinya ini pergi. Waqim hunaka faqala Raden Fatah sam'an wa ta'atan fawadda'a Sayyid Rahmat wa kharaja qasidan ila Bintoro wa ma'ahu
zaujatuhu walam yazad sa'iran hatta wasala ila Ghobati Bintoro. Singkat cerita, akhirnya mereka pamitan kepada mertuanya dan pergi ke daerah Bintoro, daerah yang dimaksud oleh Sunan Ampel. Wa talaba fiha qasban thayyibar raihah. Sesuai perintah, sesuai wasiat, dia mencari gelagah yang berwangi itu, alang-alang yang wangi itu. Dia pegang satu-satu. Wa talaba fiha qasban thayyibar raihah falam yazal ya'khud wahidan ba'da akhar hatta wajadahu. Dia pegang satu persatu, dicium, pegang lagi dicium, terus seluruh hutan ditelusuri. Inilah khidmah di sini ya, khidmah seorang santri, totalitas khidmah seorang santri kepada gurunya. Dia percaya begitu. Sampai akhirnya dia menemukan hatta wajadahu. Walidha yusama dzalikal balad bidemak ma'khudan min kalimati demak deme. Lah karena itu daerah ini dinamakan daerah Demak. Lagahwangi ini namanya Demak karena diambil dari demak demek, yaitu ngemek-ngemek gitu loh. Jadi karena ya itu Raden Fatah kan memegang, dicium, lagi dipegang, dicium. Jadi memegang, ngemak, demak demek itu bahasa Jawa ya. Demak demek itu ya memegang lah, meraba-raba gitu, meraba, memegang, dicium itu. Karena itu ini terlepas dari gotak-gatik gatuk, tapi ya memang kadang cerita itu ya memang begini. Artinya bukan karangan ya, ada anunya. Fatakhoda Raden Fatah hunaka daron wa bana baitan wa aqama hunaka wastaghala bil ibadi wa lazan ma'an wa ar-riyadah wa nasaba nafsahu lil mujahadah wa hafadha ala syari'ah wa salaka tariqal ahli haqiqah wa lam yazal ala dzalika hatta sar waliyan min auliya'illahi ta'ala. Kemudian Raden Fatah tinggal di sini dan membangun rumah, bana baitan wa aqama huna, tinggal di sini, wastaghala bil ibadah, dan ketungkul sibuk melakukan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah. Istighol bil ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah. Wala zamaan wa an riyadah, dan dia melakukan latihan spiritual, latihan batin, olahraga tapi olahraga yang bersifat spiritual, laku spiritual, sampai dan dia menjaga syariatnya, jaga agamanya sampai dia menjadi seorang wali min aulia illahi ta'ala. Wasyahara bisunan Demak, yang kemudian masyhur dengan nama Sunan Demak. Walam yazal yad'u an-nas ilal Islam hatta aslama ala yadayi khalqun katsiron. Di samping itu Raden Fatah juga melakukan dakwah islamisasi kepada penduduk setempat, sehingga banyak sekali orang yang ikut masuk Islam. Wasorot baladun kabiron, dan Demak ini yang pada awalnya hutan belantara, hutan alang-alang ini kemudian menjadi sebuah daerah yang ramai, yang besar, yang diisi oleh pengikut-pengikut dari Raden Fatah ini. Fasami Brawijaya ayya anna Bintoro sorot baladan jadidan fi siyasati rajulin lam yadri man huwa. Sampai suatu ketika tercium kabar oleh Brawijaya bahwa di Demak ini ada seorang penguasa baru, ada sebuah daerah baru yang dikuasai oleh seorang yang tidak dikenal. Wa khafa yakunu bughotan, dan Brawijaya sangat mengkhawatirkan jangan-jangan ini akan menjadi pemberontak, dihuni oleh bugot, pemberontak. Farsala ilaihi Raden Husain litahqiqi masami'ahu. Kemudian Raden Brawijaya mengutus Sayyid Husain, Pangeran Kusen, saudaranya Raden Fatah, yang sebetulnya belum diketahui bahwa itu saudaranya, untuk mengklarifikasi, untuk melakukan investigasi, untuk mengecek, mengcross check kebenarannya, apa sesungguhnya gitu loh. Kalau sekarang mengutus intelijen lah, intelijen untuk menggali informasi. Litahqiqi masam fadzaba ilayya hatta dakhulaha, sehingga sampailah ke situ. Faizan alladzi soroisu roisaha huwa Raden Fatah, dan dia mendengar bahwa ternyata penguasanya bernama Raden Fatah. Falamma dakhala alaihi wa arafahu tasofaha wa ta'anaq wa baqiyan farhan biltiqaihima.
Kemudian setelah menghadap Raden Fatah dan mengetahui bahwa penguasanya ternyata adalah saudaranya, mereka berpelukan, saling bersalaman, dan menangis karena bahagia. Farhan biltiqaihima ba'da tulil firaq, setelah mereka berpisah cukup lama. Bitul firaq bainahuma fatasa'ala amma jarulahuma minal umur. Kemudian ya mereka akhirnya ngobrol-ngobrol, saling bertanya tentang urusan masing-masing. Summa arada Raden Husain arruju ila Majapahit. Kemudian setelah itu Raden Husain kembali lagi ke Majapahit. Fawadda'ahu wa sarafa raji'an hatta wasala ila Majapahit. Sampai akhirnya kembali lagi menghadap ke Raja Majapahit. Wa dakhala ala Brawijaya fa akhbarahu. Kemudian mengabarkan berdasarkan temuannya bi anna ladzi bana baladan jadidan fi Bintoro wa Raden Fatah, bahwa berdasarkan temuannya ternyata yang melakukan yang membabat alas Bintoro itu adalah anaknya Raden Fatah. Farsala ilaihi Brawijaya mukhbirun lahu bi annahu ja'alahu amiran fi Demak. Setelah itu Raja Brawijaya langsung melantik, ya sudah, kalau memang itu anakku, saya lantik dia menjadi penguasa Demak, ya. Summa ba'da dzalika amara Sayyid Ibrahim Raden Fatah ayyubna masjidan lil jamaah wal Jumat. Kemudian setelah itu Raden Fatah membangun Sayyid Ibrahim atas suruhan Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini anaknya Sunan Ampel yang kemudian dikenal dengan Sunan Bonang, menyuruh Raden Fatah untuk membangun masjid. Jadi dimulai dari masjid dakwah itu. Sekian saja. Kita akan lanjut kepada cerita berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe Belantara Media ini agar kita terus mendapatkan kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sejarah ya, terutama yang bermanfaat, dan mudah-mudahan memang bermanfaat. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.